Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pada malam hari ini? Haleluya, luar biasa tentunya ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini Kamis pertama di bulan April, kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Dia, karena anugerah yang luar biasa bagi kita sekalian. Bila saat ini mungkin yang kesekian kali kita boleh bersama-sama beribadah lewat video rekaman ya. Biar saat ini pada malam hari ini juga ibadah pertengahan minggu kita boleh bersama-sama. Bapak Ibu yang saat ini ada berada di rumah, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya dimanapun kita datang kepada Dia, kita beribadah kepada Dia, Dia ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati kita datang menyembah Dia. Bapak Ibu dan Saudaraku, mungkin saat ini saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Dia. Penyembahan kita, hati kita kepada Dia, karena kita percaya ada firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, di mana dikatakan di sana Paulus dan Silas ketika dia bercerita, ketika dia menyaksikan kasih kemurahan Tuhan sehingga dia berada di penjara. Namun ketika dia datang malam-malam, dia datang menyembah dia datang memuji kepada Tuhannya, maka sesuatu yang hebat, gempa yang sangat hebat terjadi, sehingga belenggu yang membelenggu kakinya Paulus dan Silas dibebaskan, dibukakan. Bagaimana dengan kita saat ini? Mari
dahsyat Bapa. Tidak ada Allah seperti-Mu Bapa. Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Allah yang begitu besar Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Bapa. Pada malam hari ini kami bersyukur. Kami boleh datang memuji menyembah-Mu. Kami boleh datang Tuhan yang mencurahkan isi hati kami kepada-Mu Bapa. Biar pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah pertengahan minggu Tuhan Yesus, kami boleh datang menyembah Engkau. Kami boleh datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kami tidak ada di dalam rumah-Mu bersama-sama, tapi kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Kami percaya di tengah-tengah Tuhan Yesus keadaan kami saat ini Engkau ada hadir Tuhan Yesus. Engkau ada melawat kami. Bahkan saat ini Tuhan Engkau memimpin acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga kepada akhirnya Bapa. Urapi kami hamba-Mu yang mengambil alih Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kiranya urapan-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau akan ambil alih acara ini dari awal hingga kepada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, Tuhan kembali bersama bersukacita bagi Tuhan, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kaulah kuat, Yesus ada kekuatan bagi kita sekalian. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Mari bersukacita bagi Dia. Di saat-saat sekarang ini, keadaan kita yang menakutkan, kita yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan berikan terus kekuatan bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sebentar hambanya akan memberikan berkat bagi kita lewat firman-Nya. Namun saat ini kita siapkan hati kita, tabung hati kita,
Sebentar firman Tuhan ditaburkan. Kita boleh bersama-sama mendengar isi hatinya Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya lewat firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita naikkan suatu pujian. Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Mungkin ada belenggu-belenggu yang mengikat kita saat ini. Kita percaya ada satu nama yang indah, nama yang luar biasa, Yesus Kristus Allah Immanuel yang terus bersama-sama. Haleluya. Namanya Yesus
berkuasa atas kami, Allah yang berkuasa atas hamba-Mu yang sebentar akan mengaburkan firman-Mu Bapa. Kami percaya Yesus, kehadiran-Mu saat ini memberikan sukacita bagi umat-Mu yang saat ini Tuhan bersama-sama datang kepada Engkau. Kehadiran-Mu saat ini Tuhan membawa kekuatan bagi kami Bapa, dan sukacita-Mu akan senantiasa ada bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, setiap pujian penyembahan sudah kami naikkan. Engkau sempurnakan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa. Biar semua itu Tuhan Yesus boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kembali kami datang kepada Engkau, kami rindu kehadiran-Mu lewat firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapa Chandra Salman Bapa. Biar Engkau urapi hamba-Mu, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga lewat firman-Mu saat ini akan ditaburkannya. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami dalam masalah dibukakan jalan Bapa, dan kami yang saat ini Tuhan Yesus dalam keadaan lemah dikuatkan, karena Engkau Allah Immanuel yang terus menguatkan kami, yang terus ada beserta dengan kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kiranya kami boleh duduk diam mendengar suara-Mu, pertanyaan pendengaran kami semua Bapa, sehingga lewat firman Tuhan kami saat ini sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Keserahkan kepada hamba-Nya Bapak Chandra Salman. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan diberikan kesehatan. Dan kami percaya dari tempat ini Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Dan pada saat ini di dalam ibadah Kamis, tentunya sebagai kita jemaat GPPK dalam ibadah tengah minggu, kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh semakin diberkati, semakin dikuatkan, dan kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang selalu kita andalkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan pada saat ini saya mau mengambil firman Tuhan dari kitab Markus ayatnya yang keempat, dari ayatnya Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41. Sudah dapat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus? Bagi yang sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Dengan judul tema Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini sungguh-sungguh akan kita bawa dalam keadaan dan situasi kita yang hari-hari ini, yang seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama dengan kita, yaitu keputusasaan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini dan malam ini saya ambil judul berpengharapan dalam keputusasaan.
Di dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-35 dikatakan di situ bagaimana murid-murid Tuhan Yesus Kristus dan juga Yesus Kristus hendak bertolak ke seberang. Di sini saya mengambil satu keputusan bagaimana semua kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama sekali adalah untuk menghadapi keadaan dan situasi saat ini. Yang pertama adalah beriman pada firman-Nya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Di sini Tuhan Yesus sedang menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada kita semua jemaat Tuhan. Hal yang terjadi saat ini, saya yakin percaya di balik semuanya itu Tuhan Yesus sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Tahun-tahun yang lalu kita juga mengalami hal-hal yang cukup mengerikan, yaitu bagaimana ada banjir bandang, bagaimana ada gempa bumi, bagaimana ada hal-hal yang lainnya, bahkan gunung Merapi, dan semua hal-hal yang terjadi itu saya percaya dan kita juga semua percaya bahwa Tuhan sedang berkata kepada kita. Di ayat yang ke-35 tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada mereka yang mengikut kepada Dia, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau saat ini Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita, maukah engkau percaya kepada firman Tuhan? Percaya kepada kebenaran Tuhan. Percaya akan Roh Kudus-Nya. Kalau kita sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Dan oleh sebab itu, sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau respon akan perkataan Tuhan, akan suara Tuhan yang kita boleh dengar melalui hal-hal yang terjadi saat ini. Lewat pujian, penyembahan, lewat ibadah kita yang saat ini karena anjuran daripada pemerintah, kita beribadah di rumah masing-masing. Beribadahlah sungguh-sungguh di rumah, beribadahlah sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan juga kita semua bersatu hati untuk senantiasa berpercaya dan memuji menyembah Tuhan. Dan kita juga berharap akan situasi saat ini Tuhan segera menyelesaikannya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Bapak terkasih, puji Tuhan. Namun saya menyelidiki akan firman Tuhan ini di ayat yang ke-35 itu. Coba Bapak terkasih perhatikan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Petang diartikan di dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah sore, yaitu suatu masa dalam hari setelah berlangsungnya siang. Setelah berlangsungnya siang. Jadi waktu sore atau petang itu menjadi penghubung antara siang dan malam. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita semuanya mengalami goncangan-goncangan yang dahsyat. Ada yang mengalami goncangan sakit penyakit, yaitu virus corona hari-hari ini. Ada yang mengalami goncangan ekonomi, karena virus corona betul-betul berdampak keras kepada perekonomian dari bangsa di seluruh dunia ini. Mungkin hari-hari ini juga ada persoalan di dalam pernikahan.
Dan ini kita menganggapnya adalah suatu peralihan, yaitu petang, di mana antara siang dan malam di situ ada suatu hal-hal yang membuat kita gentar. Kalau Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kembali kalau misalnya dulu di dalam penerangan tidak ada listrik, biasanya kalau di kampung-kampung hanya mempergunakan obor. Kalau sudah menjelang sore, tentunya semua kita harus segera kembali ke dalam rumah, harus segera kembali karena hari akan segera gelap. Dan tentunya menjelang kegelapan itu banyak orang-orang yang menjadi takut, menjadi gentar, menjadi was-was, menjadi depresi. Itu juga yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini luar biasa, mengingatkan kita bahwasanya petang, yaitu peralihan siang menuju malam, kita harus betul-betul peka akan firman Tuhan ini, bahwa hari-hari ini sudah petang. Oleh sebab itu, apa respon kita? Apa jawaban kita akan setiap yang terjadi pada hari-hari ini? Di dalam Yohanes 9 ayatnya yang keempat, Bapak Ibu terkasih bisa membacanya, dan saya juga akan membaca di sini kepada Bapak Ibu terkasih. Yohanes 9 ayatnya yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saat ini kita sebagai umat Tuhan, mari rapatkan barisan, kita semua bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, bergiat di dalam Tuhan yang senantiasa akan menolong kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam Markus tadi bahwasanya hari sudah petang dan akan menuju malam. Dan Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kalau sudah malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Inilah waktunya. Tuhan sudah berkata bagi kita, inilah waktunya kita semua rapatkan barisan, bersatu hati, kita bekerja buat Tuhan. Dan pada firman Tuhan ini juga kita tahu hari-hari ini di mana setiap manusia membutuhkan akan kekuatan yang baru, akan semangat yang baru. Tetapi kita melihat di dalam berita-berita, baik di televisi, media massa, media online, dan media-media lainnya, semuanya sungguh-sungguh menakutkan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini, saat ini, di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12, kita betul-betul perhatikan firman Tuhan ini. Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan kepada Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapakah yang kau perlukan? Siapakah yang kita perlukan di hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah Yesus. Dialah terang dunia. Dialah terang dunia yang akan menyinari kegelapan di hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya penuh, percaya betul-betul percaya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa menolong kehidupan kita di hari-hari ini. Yang kedua, saya membawa pengharapan dalam keputusan ini dengan cara berdoa sungguh-sungguh dan carilah Tuhan. Di ayatnya yang ke-37 dikatakan Bapak terkasih, yaitu Markus 4 ayat 37.
Saya bacakan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini saya mau melihat firman Tuhan di ayat 37. Lalu mengamuklah taufan. Apa hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Taufan-taufan apa yang saat ini sedang mengamuk? Sakit penyakit, ekonomi, pernikahan, hubungan keluarga. Begitu banyak bukan taufan-taufan yang saat ini sedang mengamuk. Mari kita renungkan Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan taufan yang mengamuk itu tentunya menggoncangkan hidup kita, membuat kita menjadi lemah, kita tidak berdaya, kita bahkan sudah putus asa. Banyak hari-hari ini orang yang sudah putus asa melihat keadaan di hari-hari ini, sudah menyerah, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan itulah taufan-taufan yang hari-hari ini menggoncangkan kehidupan orang-orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Bahkan di ayatnya yang ke-38 itu, murid-murid mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan mungkin juga orang-orang hari-hari ini juga mengatakan, "Mengapa ini harus terjadi bagi saya? Apa Tuhan ingin saya ini binasa? Apa Tuhan ingin saya ini mati dengan sia-sia?" Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengatakan aku sudah tidak sanggup lagi ya Tuhan. Karena dikatakan pada saat itu murid-muridnya membangunkan dia. Hanya murid-muridnya yang bisa membangunkan Yesus. Bukankah saya dan saudara dan kita semua jemaat Tuhan adalah murid-murid Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, dan kita percaya bahwa kita bisa memanggil Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk menolong kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, saat ini bangkitkan imanmu, bangkitkan kepercayaanmu, penuhi rumahmu dengan doa-doa kepada Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk menolong kehidupan kita, kehidupan pribadi kita saat ini, mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Kalau kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, sungguh Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membacanya dalam Mazmur, yaitu Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Akan saya bacakan kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya bacakan sekali Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan mendorong kita saat ini untuk mencari Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Apa itu kekuatan Tuhan? Yaitu Roh Kudus, Roh penolong,
penghibur, roh yang diutus bagi kita untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini, untuk selalu berkemenangan, menang bersama Tuhan, menang di dalam setiap pencobaan, menang di dalam setiap pergumulan, menang atas segala sakit penyakit. Maka Tuhan akan menampakkan wajahnya kepada kita. Yesus itulah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristus itulah satu-satunya jawaban yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jangan pernah mendapatkan jawaban dari manusia, Bapak Ibu terkasih, karena suatu saat juga bisa salah dan bahkan mengecewakan. Dikatakan dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingat Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Bulan ini adalah bulan April, di mana kita akan mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kasihnya, Tuhan menunjukkan kedikdayaannya terhadap bumi dan sorga, terhadap iblis dan kerajaan maut. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah menang. Katakan amin. Amin, amin. Dan itulah menjadi suatu kekuatan, kepercayaan bagi kita bahwa di dalam dunia ini Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Apalagi virus corona atau COVID-19 ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, berpengharapan dalam keputusasaan, yaitu tetap optimis dan semangat. Saya sampaikan demikian, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, karena di ayat Markus 4 ayatnya yang ke-41 dikatakan, saya bacakan kepada Bapak Ibu terkasih, mereka menjadi sangat takut. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang takut, sampai-sampai harus menjaga jarak, social distancing, atau dalam bahasa Indonesia yang mungkin dalam komunikasi dengan orang lain harus dibatasi jaraknya 1 meter, 2 meter, kalau bisa sejauh-jauhnya. Inilah yang hari-hari ini iblis tebarkan dalam kehidupan manusia, yaitu takut, 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 takut. Apakah juga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah juga mengalami hal yang demikian, merasakan takut? Saya bacakan firman-Nya buat kita semua, dan ini tolong kepada kita semua jemaat Tuhan, kita imani dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, artinya kita jangan menyerah dengan keadaan di hari-hari ini. Jangan kita terus berpikiran yang negatif akan hari-hari ini. Kita percaya bahwa keadaan saat ini pasti Tuhan Yesus segera selesaikan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian roh yang membangkitkan kasih. Dan ini adalah satu daripada buah-buah Roh Kudus
nyatakan bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Teruslah kita berbuat kasih di hari-hari ini, karena dengan kasih itulah kita akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala kasih yang ada di dalam dunia ini. Karena Yesus Kristus adalah kasih yang sempurna. Amin, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dialah kasih yang sempurna. Dan kita sebagai anak-anaknya meniru Bapa yang telah menunjukkan dan mengajarkan kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dan juga Allah memberikan roh ketertiban, yaitu bagaimana kita setiap hari menghidupi firman Tuhan setiap hari. Menghidupi firman Tuhan setiap hari, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi katakan, Bapak Ibu terkasih, kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal. Amsalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Saya membacakannya kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amsal ketiga ayatnya yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Apa yang kau lakukan mulai dari pagi bangun tidur sampai kepada malam, engkau juga akan kembali tidur. Akui Tuhan, akui Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Dan inilah yang akan membawa kita kepada ketertiban, yaitu untuk tunduk kepada setiap otoritas yang tinggi di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita tahu pemerintah sedang menganjurkan kepada kita agar kita senantiasa waspada akan penyebaran virus corona yang hari-hari ini semakin hari bertambah-tambah orang yang terkena. Mungkin Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus sudah melihatnya di televisi, sudah berapa jumlah yang terkena virus corona pada saat ini, dan juga berapa orang yang sudah meninggal karena virus corona ini. Mengapa kita harus mendengarkan pemerintah? Bukankah kita punya iman kepada Tuhan, bahwasanya iman itu pasti menyelamatkan kita? Bukan seperti itu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi saya mau mengajak Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang kedua, dengan judul perikop kepatuhan kepada pemerintah. Ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sebagai orang yang percaya menjadi teladan, bukan hanya di dalam lingkungan orang-orang yang percaya, tetapi kepada mereka yang di luar sana, kepada pemerintah-pemerintah secara khususnya juga. Mari kita semuanya boleh mendengarkan apa yang menjadi himbauan, apa yang menjadi keputusan dari pemerintah. Kita hormati dan kita laksanakan. Jadi tetap optimis dan tetap semangat di dalam pengharapan kita, di dalam keputusasaan. Dan untuk sebagai penutup firman Tuhan ini, Bapak sekalian, saya mau simpulkan bahwa hari-hari ini apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah beriman pada firman-Nya.
Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua jemaat Tuhan, beriman kepada firman-Nya. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh dan carilah Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh dan carilah Tuhan. Dan yang ketiga, tetap optimis dan semangat. Haleluya. Dan pada saat ini Bapak sekasih, inilah boleh firman yang boleh saya sampaikan kepada kita semuanya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita, dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita semua sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Chandra Saluma, koordinator komsel kita, yang sudah mengupas bagaimana kita bisa tetap berpengharapan dalam saat-saat yang sulit, bahkan di lembah keputusasaan, karena kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap berpengharapan jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Kalau pada saat ini kita sebagai manusia biasa, ada rasa ketakutan yang membayangi kita, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan tadi sangat takut. Mungkin suasana yang kita alami sekarang sangat takut. Masih ada Tuhan Allah Immanuel. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, jangan takut. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon turut campur tangan Tuhan. Tadi hambanya sudah mengatakan ada rencana Tuhan, ada Tuhan yang ingin melakukan sesuatu. Saya ingin mengajak untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan melaksanakan sesuatu, bahwa Engkau ingin berbuat sesuatu Tuhan untuk umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ajar kami untuk peka kepada firman Tuhan, ajar kami untuk peka kepada kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami berteriak memohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, kami boleh dinyahkan rasa takut kami Tuhan. Dan kami tetap memandang fokus kepada Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan berikan perlindungan, kekuatan kepada mereka, supaya di tengah-tengah rasa takut yang mereka sedang alami, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan ketenangan kepada mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka, dan nyatakan bahwa Engkaulah yang berdaulat atas segala sesuatu di atas muka bumi ini. Engkau tetap Allah yang maha dahsyat. Terima kasih Bapa di sorga, berkat Tuhan turun atas semua jemaat GPPK Subang yang sudah mendengarkan program ini. Berkat Tuhan turun atas semua yang sudah mendengarkan program ini Tuhan. Berkat Tuhan juga turun atas Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama-Mu yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada malam hari ini. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga memberkati kita. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan kuasa Roh Kudus memimpin, melindungi, dan menolong kita sekalian, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, tidak
kami sudah siarkan melalui online dan streaming kepada segenap jemaat GBPK Subang dimanapun juga berada. Hari Kamis tengah minggu ini, kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan dan memberkati segenap jemaat. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang sudah melayani malam ini. Kepada jemaat Tuhan dimanapun juga berada, tetap semangat, tetap berpengharapan, karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup menolong kita sekalian. Selamat malam, shalom.